Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia. Apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja tayang di bioskop yang berjudul Wonka. Film ini akan menceritakan tentang Willy Wonka, sang jenius pembuat coklat. Makanya tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan Wonka yang baru saja tiba di tempat coklat terbaik di dunia yang bernama Galeri Gourmet. Tujuannya datang ke sana adalah untuk menjual coklat-coklat yang ia buat. Jika kalian tidak tahu, Wonka adalah seorang yang amat jenius dalam membuat coklat. Baru saja tiba, ia sudah bermimpi memiliki toko coklatnya sendiri di sana, sehingga ia kena tilang karena di sana dilarang bermimpi di siang hari. Wonka juga adalah seorang yang amat baik hati karena ia memberikan uang terakhirnya kepada seorang ibu. Wonka kini tak punya uang lagi. Ia tak bisa menyewa hotel sehingga ia memutuskan untuk bermalam di sebuah bangku. Ia bertemu dengan seseorang bernama Bleacher dan Bleacher bilang, "Wonka, janganlah tidur di sini karena di sini sangat dingin." Karena Wonka tak punya uang, Bleacher menawarkan Wonka untuk menginap di hotelnya Nyonya Scrabbit, tempat Bleacher bekerja. Ia disambut hangat oleh Nyonya Scrabbit. Wonka diberikan minuman, penghangat tubuh, bahkan kamar untuk tidur. Namun sebelum itu, Wonka harus menandatangani kontrak yang telah dibuat oleh Nyonya Scrabbit. Namun kontrak itu sangatlah panjang. Tanpa mempedulikannya, Wonka langsung saja menandatangani kontrak itu. Singkat cerita, keesokan hari pun tiba. Wonka datang ke Galeri Gourmet membawa coklat-coklat buatannya. Ia menarik semua perhatian orang dengan menjual coklat yang katanya coklat itu dapat membuat kita melayang. Hal itu dilihat oleh ketiga penjual coklat lainnya, ada Slugworth, Pronos, dan juga Pickle Grabber. Slugworth langsung menelpon polisi dan ketiga orang itu langsung keluar untuk mencoba coklat Wonka. Setelah dimakan, mereka merasakan rasa coklat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun Slugworth bilang coklat itu tak enak. Hingga beberapa saat kemudian, ketiga orang itu melayang akibat efek kumbang layang yang Wonka masukkan ke coklat itu. Semua orang pun penasaran dan membeli serta mencoba coklat itu juga. Datanglah polisi yang ditelepon oleh Slugworth tadi. Wonka dianggap telah mengganggu bisnis seseorang sehingga semua pendapatannya disita. Untungnya, bapak polisi yang satu ini baik hati memberikan sedikit uangnya untuk Wonka membayar kamar. Sesampainya di tempat Nyonya Scrabbit, ternyata Nyonya Scrabbit sudah menjebak Wonka. Kontrak yang ditandatangani Wonka itu ternyata berisi Wonka yang harus membayar biaya kamar sebanyak 10.000 sovereign. Karena Wonka tak punya uang sebanyak itu, ia harus bekerja sebagai tukang laundrynya Nyonya Scrabbit hingga hutangnya terbayarkan semua. Ternyata tak hanya Wonka yang dijebak oleh Nyonya Scrabbit. Ada Abacus sang akuntan senior, Piper sang tukang ledeng, Lottie si operator telepon, Larry si pelawak, dan juga bocil yang tadi Wonka bertemu dengannya yang bernama Noodle. Mereka sudah lama terjebak di tempat ini dan harus terus menyuci pakaian dari pagi hingga sore tanpa keluar dari tempat itu. Tapi ya lumayanlah, Wonka kini mendapatkan kamar walaupun sangat buruk. Wonka bertemu lagi dengan Noodle. Noodle berhutang 30.000 sovereign dan Noodle tak memiliki orang tua sehingga ia berakhir di sini. Wonka membuatkan Noodle coklat karena katanya selama ini Noodle tak pernah memakan coklat. Wonka menghabiskan waktunya untuk berpetualang mencari ramuan coklat terenak. Wonka juga memiliki ibu yang dapat membuat coklat yang sangat lezat. Wonka kecil bermimpi akan pergi ke Galeri Gourmet dan si ibu berkata ada satu rahasia yang membuat coklat terasa amat lezat. Namun si ibu belum memberitahunya hingga kini. Ibu jatuh sakit. Namun sebelum pergi ia memberikan Wonka sebuah coklat batangan.
Wongka langsung memberikan Noodle coklat dan Noodle takjub dengan coklat itu. Namun ia takut akan ketergantungan dengan coklat. Wongka bilang Noodle tak perlu takut. Wongka akan terus membuat coklat yang banyak untuk Noodle asalkan ia membantu Wongka keluar dari tempat ini untuk menjual coklat-coklatnya. Noodle bilang tak ada yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari sini. Namun Noodle ingat sesuatu. Nyonya Scrabbit kerap menggoda seorang bangsawan yang mampir ke tempatnya. Dan Wongka pun mendapatkan sebuah ide. Selanjutnya kita berpindah kepada sang kepala polisi yang di malam itu ia pergi ke gereja, bertemu dengan pendeta dan tiba-tiba langsung pergi ke bawah ruangan. Ternyata gereja ini adalah tempat penyamaran, markasnya Slugworth, Kronos dan juga Picklegrabber. Sama seperti pedagang Tanah Abang yang kalah saing sehingga menuntut penghapusan TikTok Shop, mereka bertiga takut kalah saing dengan Wongka karena coklat buatannya begitu enak. Terlebih lagi, Wongka menjual coklat-coklatnya itu dengan harga yang amat murah sehingga orang miskin bisa membelinya. Mereka meminta si kepala polisi untuk mengusir dan membunuh Wongka jika diperlukan. Awalnya, si kepala polisi ini menolak melakukan hal tersebut, namun setelah dibujuk dengan nyanyian dan pasokan coklat seumur hidup, ia pun menerima suap itu. Balik lagi ke Wongka, saat absen ia membodohi Bleacher dengan bilang Nyonya Scrabbit telah jatuh cinta kepadanya. Yang harus Bleacher lakukan hanyalah membersihkan dirinya dan mengenakan pakaian rapi dengan celana pendek bangsawan. Di saat yang berbarengan, Noodle juga meyakinkan Nyonya Scrabbit menggunakan gambar yang dibuat Wongka kalau Bleacher adalah seorang bangsawan. Ya, Nyonya Scrabbit percaya kalau Bleacher adalah seorang bangsawan. Di bawah, Wongka berhasil membuat mesin cuci otomatis menggunakan anjing Nyonya Scrabbit dan ia pun kabur dari sana dengan masuk ke keranjang pakaian Noodle. Saat ingin mulai beraksi, Wongka bingung coklatnya tiba-tiba hilang dan ia duga coklat itu dicuri oleh musuh bebuyutannya yaitu pria kerdil berwarna oranye. Namun Noodle tak percaya dengan hal itu. Wongka pun bilang, ya udah kita buat aja coklat baru. Namun karena persediaan susunya habis, Wongka dan Noodle pergi ke kebun binatang untuk mendapatkan susu jerapah. Setelah membuat penjaga kebun binatang tertidur, mereka langsung pergi menuju kandang jerapah. Kalian tahu kan kalau Wongka nggak bisa membaca, dan setelah itu mereka akhirnya menemukan jerapah yang bernama Abigail tersebut. Setelah menjinakkannya, Wongka meminta izin untuk mengambil susu jerapah itu. Saat memerah susu, Wongka penasaran dari mana Noodle mendapatkan namanya. Noodle bilang ia tak pernah melihat ibunya dan ia hanya memiliki kalung peninggalan ayahnya yang bertuliskan huruf N. Noodle memiliki impian untuk bertemu ibunya sehingga Wongka berjanji akan membawa Noodle bertemu dengan ibunya. Noodle yang dari dulu merasa murung kini merasakan sedikit kebahagiaan saat bersama Wongka yang amat baik hati. Saat mereka selesai bernyanyi itulah Wongka didatangi oleh si kepala polisi yang langsung mengusir Wongka dari kota ini jika dirinya tidak ingin dibunuh. Wongka berhasil sampai tempat waktu di laundry Nyonya Scrabbit. Akhirnya, Wongka jujur kepada teman-temannya ini kalau ia adalah seorang pembuat coklat. Bagus si akuntan mengetahui Wongka pasti kesulitan menjual coklat di tempat ini. Bagus dulunya pernah menjadi akuntannya Slugworth dan ia sadar kalau ada dua buku pelaporan perusahaan. Buku yang merah untuk kepolisian dan buku yang hijau adalah sebuah kebenaran. Di dalam buku itu terdapat laporan bahwa Slugworth, Kronos, dan Picklegrabber telah lama bekerja sama dan mereka membentuk sebuah kartel coklat. Mereka menyimpan semua coklat tepat di bawah gereja yang dijaga oleh para pendeta korup pecinta coklat. Menggunakan coklat itu, mereka semua menguasai percoklatan di kota ini, mulai dari menyuap dan lain-lain. Wongka memberikan Noodle coklat sesuai janjinya dan Noodle juga akan mengajari Wongka cara membaca. Mereka berdua masih bingung bagaimana cara menjual coklat tersebut dan saat itu Piper si tukang ledeng bilang banyak sekali kok saluran air di kota ini yang tak dikawal. Larry si pelawak juga bisa membuat suara seolah-olah berada di dalam air dan Lottie juga bisa berkomunikasi dengan baik karena ia adalah seorang operator telepon. Setelah mencoba coklat Wongka, mereka semua, khususnya Bagus, setuju untuk membantu Wongka menjual coklat-coklatnya.
Keesokan harinya, bagaikan pesulap, Wongka mulai menjual coklatnya secara diam-diam, dibantu oleh teman-temannya tentu saja. Baru saja mulai, Wonka sudah mendapat banyak sekali uang. Terbalik dengan para kartel yang keuntungannya jatuh drastis sehingga mereka memaksa kepala polisi untuk bertindak. Yap, kali ini dipimpin kepala polisi yang sudah mulai gemuk. Mereka mengetahui selama ini Wongka menjalankan aksinya melalui saluran air. Saat tidur, akhirnya kita melihat pria kerdil berkulit oranye itu datang ingin mencuri coklat Wongka. Namun sial, ia terjebak perangkat yang telah dibuat oleh Wongka.